Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udayan Jalani dari kelas MA 22B1 dari Universitas Pelita Bangsa. Dan perkenalkan dosen saya Bapak Ismamudi SMM pada mata kuliah Kepemimpinan. Nah, di sini saya akan membedah suatu jurnal atau artikel yang berjudul Hubungan Kepemimpinan, Budaya, Strategi, dan Kinerja. Tentunya dalam pendekatan konsep. Tentunya kita berbicara kepemimpinan adalah suatu proses di mana individu mempengaruhi kelompok untuk mempengaruhi atau mencapai tujuan umum berdasarkan Notes PG 2003. Nah, terus berbicara tentang budaya organisasi, ini juga merupakan bentuk keyakinan, nilai, cara yang bisa dipelajari untuk mengatasi dan hidup dalam organisasi. Budaya organisasi itu cenderung untuk diwujudkan oleh anggota organisasi menurut Brown 1998-34. Nah, kita membahas strategi. Strategi itu adalah seni bagi individu ataupun kelompok untuk memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna untuk mencapai target sasaran melalui tata cara yang dianggap dapat efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah diharapkan. Nah, terus kita kinerja. Kinerja apa sih? Kinerja kita sering disebut dengan performance atau juga result. Nah, artinya apa? Yang berarti apa yang telah dihasilkan oleh individu atau karyawan. Istilah lain adalah human output yang dapat diukur dari productivity, absence, turnover, citizenship, dan satisfaction. Nah, di sini ada kerangka kerja konsep atau conceptual framework. Nah, dari telah teori atau studi empiris dapat dikemukakan suatu hubungan antara variabel kepemimpinan, budaya, strategi, dan kinerja dalam suatu diagram konseptual framework. Kita di sini akan membahas beberapa topik. Yang pertama judul, nama dan penulis artikel, terus jumlah halaman dan tahun terbit, metode penelitian, permasalahan, tujuan penelitian, hasil dan isi penelitian, kelebihan penelitian, kekurangan penelitian, dan kesimpulan. Nah, pada judul dan nama penulis artikel, di sini judulnya itu hubungan kepemimpinan, budaya, strategi, dan kinerja pendekatan konsep yang tadi sudah dijelaskan. Dan nama jurnalnya itu Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Nah, siapa sih penulis jurnal atau artikel ini? Itu penulisnya Armanu Thoyyib, staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Nah, jumlah halaman dan tahun terbitnya itu jumlah halamannya ada 14 halaman dan tahun terbit jurnal itu pada tahun 2005. Nah, metode penelitiannya apa sih yang ada pada jurnal atau artikel ini, yaitu tidak disebutkan secara spesifik metode penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, tidak ada kutipan yang dapat diberikan untuk menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini. Nah, permasalahannya apa sih yang kita lihat dalam artikel atau jurnal ini? Yang pertama, adakah hubungan antara kepemimpinan dan budaya organisasi? Yang kedua, adakah pengaruh kepemimpinan terhadap strategi organisasi? Yang ketiga, adakah pengaruh budaya organisasi terhadap strategi organisasi? Yang keempat, adakah pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi, dan strategi organisasi terhadap kinerja karyawan? Dan yang kelima, adakah pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap strategi organisasi? Nah, tentunya dari permasalahan tersebut kita mempunyai tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian dalam artikel ini menjelaskan suatu kerangka kerja konseptual yang menggambarkan hubungan variabel-variabel kepemimpinan, budaya, strategi, dan kinerja. Nah, apa sih hasil dan isi dari penelitian artikel ini? Yaitu intinya menjelaskan
hubungan antara kepemimpinan, budaya, organisasi, strategi, dan kinerja dalam sebuah organisasi. Nah, artikel ini juga menjelaskan bahwa pemimpin menciptakan budaya organisasi yang pada gilirannya mempengaruhi strategi dan kinerja organisasi. Nah, budaya organisasi juga memiliki dampak signifikan terhadap kinerja karyawan. Artikel ini juga menyoroti pentingnya menyelaraskan gaya kepemimpinan, budaya, dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Bahwa pemimpin menciptakan budaya organisasi yang pada gilirannya mempengaruhi strategi dan kinerja organisasi. Nah, artikel ini juga menekankan pentingnya menyelaraskan gaya kepemimpinan, budaya, dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, studi yang dilakukan oleh Kotler dan Hesketh pada tahun 1992 menemukan bahwa ada 4 faktor yang menentukan perilaku manajemen sebuah perusahaan. Yaitu yang pertama budaya perusahaan, yang kedua struktur formal, yang ketiga kepemimpinan, dan yang keempat lingkungan yang kompetitif. Nah, studi lain juga menunjukkan bahwa budaya organisasi memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan sebuah perusahaan. Penelitian telah menentukan bahwa variabel seperti inovasi, stabilitas, dan budaya peduli memiliki dampak signifikan terhadap kinerja karyawan. Kerangka konseptual menunjukkan bahwa hubungan antara kepemimpinan, budaya, strategi, dan kinerja. Nah, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji kerangka ini dalam organisasi manufaktur dan layanan guna memberikan kontribusi pada bidang perilaku organisasi. Nah, kita bahas apa sih kelebihan penelitiannya. Yang pertama, menyajikan konsep teoritis yang relevan. Terus ada lagi yang kedua menekankan pentingnya hubungan antara variabel-variabel tersebut. Terus yang ketiga mengutip penelitian yang relevan. Nah, artikel ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Kohler dan Hesker yang tadi sudah dijelaskan, yang menunjukkan pentingnya budaya organisasi dalam keberhasilan perusahaan. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk argumen yang disajikan dalam artikel. Yang keempat, memberikan rekomendasi untuk penelitian yang lebih lanjut. Nah, artikel ini mengakui bahwa masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menguji kerangka konseptual yang diusulkan dalam organisasi manufaktur dan layanan. Hal ini menunjukkan bahwa artikel ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga mendorong pengembangan pengetahuan lebih lanjut dalam bidang perilaku organisasi. Nah, yang kelebihan kelima yaitu relevan dengan praktik manajemen. Nah, artikel ini membahas tentang konsep-konsep yang relevan dengan praktik manajemen dalam organisasi. Hal ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang berguna bagi para manajer dan pemimpin organisasi dalam mengelola budaya, strategi, dan kinerja organisasi mereka. Nah, yang tadi kelebihannya tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kekurangan pada penelitian ini yaitu adalah kurangnya penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan. Tidak ada penelitian empiris yang dilakukan, tidak ada pembahasan tentang batasan dan implikasi penelitian, dan tentunya tidak ada referensi yang diberikan untuk mendukung argumen. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari artikel ini adalah bahwa kepemimpinan, budaya, organisasi, strategi, dan kinerja saling berhubungan dalam sebuah organisasi. Nah, pemimpin memiliki peran penting dalam menciptakan budaya organisasi yang mempengaruhi strategi dan kinerja organisasi. Budaya organisasi juga memiliki dampak signifikan terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu penting untuk menyelaraskan gaya kepemimpinan, budaya, dan strategi untuk mencapai tujuan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.